Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, si kaya dan si miskin, si cantik dan si buruk rupa. Hingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, sholawat berbingkaikan salam. Marilah bersama-sama kita sanjungkan kepada the first and the best man, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, hingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini butuh sebuah perjuangan, bahkan pengorbanan. Mengapa demikian? Karena kalau berjuang tetapi tidak ada pengorbanan, maka banyak terjadi perjuangan itu akan sia-sia nantinya. Begitupun dengan perjuangan hidup kita. Ada bahagia, ada tangis, ada senang juga ada susah. Tinggal kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang terbatas ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Hadirin rahimakumullah, semua manusia yang hidup di dunia ini ingin yang namanya bahagia. Namun untuk bahagia itu, hanya sedikit manusia yang mengetahui kunci mendapatkan kebahagiaan. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Yaitu, jika ia mendapatkan kebahagiaan, maka ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu suatu kebaikan juga baginya. Memahami hadis ini, hadirin, artinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat ada dua hal, yaitu yang pertama, ketika ia mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan yang sudah jelas terlihat maupun yang tidak terlihat, maka yang ia lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur baik dengan ucapan, keyakinan, lebih-lebih dengan tindakan atau perbuatan. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi ketika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang kedua, ketika ia mendapatkan kesusahan, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan bersabar. Sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaknya kita banyak bersyukur dan bersabar. Bukankah Allah telah berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangan
berpasang-pasangan, baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Ibnu Jarir Al-Tabari menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah sebagai bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bermacam-macam tumbuhan dan manusia yang berpasangan, baik dari laki-laki dan perempuan, dan menciptakan berpasang-pasang pula segala sesuatu yang dapat dilihat maupun tidak. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dapat kita simpulkan, semua yang ada di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Maka kunci kebahagiaan adalah banyak bersyukur dan bersabar. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak sombong, karena suatu saat kita akan merasakan bagaimana mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan ujian, kita tidak mengeluh, karena kita akan merasakan yang namanya kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.